Hai JBL, balik lagi nih di hari Senin, berarti waktunya kita bergabung ke PB INA. Nah, di segmen kali ini banyak banget yang bisa dibahas, masih anget banget beritanya, apalagi baru selesai nih kejuaraan dunia. Tapi gue nggak sendiri dong, sama para pandit-pandit jagoannya PB INA, ada Andre dan Mbak Wit. Yeay! Akhirnya kita berjumpa kembali, bergabung kembali di sini. Tapi sebelum kita ngebahas dulu, ternyata prediksi kita banyak yang masuk loh. Banyak ya, ya? Kodai Narauka, Kun Lafut, Pranoy. Banyak banget loh. Gue ngomong lagi ada Axelsen kalah udah diprediksi juga? Enggak, kita tetap masukin Axelsen karena waktu itu kita nggak lihat drawing. Ternyata Sepul sama Pranoy. Iya, tapi kalau nggak Sepul kemungkinan masuk semua tuh. Masuk. Berarti Siapa yang nggak masuk? Antonsen juga bagus sih mainnya. Iya, Antonsen bagus. Tapi sesuai prediksi Mbak Wit. Jadi kita kemarin tuh nggak memprediksi pemain Indonesia doang, tapi sekalian pemain luar juga, semua sektor, dan kita bisa jadi cenayang loh. Gue yang salah prediksinya. Waktu Kenapa itu tuh? kan dibilang target 3 medali. 3 medali apa 3 gelar sih sebenarnya? 3 medali waktu itu gue bilangnya. Iya, okay. Tapi dan gue optimis, bisa dong, harusnya 3 medali ya, bukan 3 gelar. 3 medali. Tapi ternyata kita cuma dapet 1 medali. Nah, ngomong-ngomong 1 medali, kita mesti sangat apresiasi hasil dari Apri sama Fadia. Dapat medali perak, satu-satunya perwakilan Indonesia yang bisa masuk di weekend. Obat weekend. Dan kalau kita lihat sebelumnya itu sebenarnya mereka nggak ditarget ya, justru mereka nggak ditarget kan? Sektor lain kan yang target. Karena mereka lagi menurun juga kan, round 1, round 2 terakhir. Jadi ya sebenarnya ekspektasi orang nggak ke nomor ganda putri ya. Iya. Ke nomor-nomor yang lain Ya sebenarnya. ganda putra lah andalan. Tapi justru ternyata malah ganda putri. Yang nggak ada target dia main benar-benar nothing tulus aja ya. Betul. Berarti kerja sama timnya selama yang kemarin lagi turun bagus. Berarti cocok. Ada hasil kan buktinya nih. Sekarang pokoknya kelihatannya hasil. Berarti sektor lain ada yang kurang-kurang nih berarti ya? Ada yang miss berarti. Ada yang miss ya? Iya, itu sama kadang-kadang tuh yang persiapan. kecil-kecil detail tuh Mbak. Kecil-kecil yang disepelein malah Itu jadinya jadi bumerang dampaknya gede gitu. Tapi kalau kita bahas dulu nih perjalanannya Apri sama Fadia. Itu kan nggak gampang ya. Dia tuh Dari babak 2 udah wadidaw lawannya. udah ketar-ketir kan sebenarnya. Iya, Lisohe Bekhana. Iya, Lisohi Benghana, dan dia ternyata bisa menang Street set. straight loh. Jauh Iya, poinnya. bener. Oli Sohi. Kalau lu nonton nggak waktu dia lawan si pasangan Korea ini? Gua Apri Fadia hampir banyak partainya gua nonton. Yang paling kelihatan tuh dari cara dia main tuh lebih sabar, Mbak. Lebih sabar Nggak dia bakbuk-bakbuk. apalagi. Iya, nggak terburu-buru gitu. Walaupun misalnya nggak mati sekali 2 smash, 1 kali 2 kali smash tuh nggak mati, tapi dia lebih sabar nurunin dulu, nggak yang pengennya cepet-cepet gitu, lebih sabar, lebih tenang. Dan kan Apri kelihatan ya senyum-senyum mulu gitu kan. Iya, sumringah banget ya. Nah, tuh lumayan rame tuh dibahas. Tapi emang mungkin ya auranya dia emang kayak gitu. Biasa kan kalau yang kemarin-kemarin terlalu tegang, tensinya tinggi. Berarti Apri dengan metode yang dia lebih senyum-senyum, lebih rileks. Dia lebih jadinya enjoy. mainnya juga lebih keluar Tapi gitu. Apri doang ya, kalau Fadianya enggak. Iya, Karena iya. Apri bilang dengan saya banyak senyum dan Fadia garang, ternyata it work. Kalau dulu sama Grace kan dua-duanya. Iya. Ya, saling tersenyum gitu ya. Kalau ini enggak, salah satu doang. Tapi kalau Mbak Wit sendiri nih ngelihat perjalanannya Apri sama Fadia ya, itu kan benar-benar dari babak 16, 8 sampai semi itu tuh sampai babak terakhir itu gila deh. Itu kayak bener-bener mereka tuh diuji dari pasangan Korea, pasangan Jepang, pasangan Korea lagi gitu kan. Ngelihat dia grafik dari turun terus bisa tiba-tiba naik lagi tuh gimana sih? Kalau kita lihat dari pengakuannya Apri juga gitu kan, mereka memang kan mainnya tadi yang Bule bilang memang mereka mainnya tenang gitu, dan sebenarnya kan ini lawannya udah sering dihadapin ya, jadi udah tahu nih ini apa-apa gitu. Dan sebenarnya sebenarnya bukan masalah ya, entah, tapi komunikasi di antara mereka berdua tuh kayaknya Jauh lebih bagus ya? Di turnamen ini mereka berdua kalau menurut gue melihatnya sangat fokus. Mereka berdua gitu, sangat-sangat fokus, komunikasinya baik, lancar. Si senyum-senyum juga dari babak awal ya sampai babak final tuh ya berhasil, dan mereka bisa tampil lepas kecuali di final. Di final itu memang diakui, Ko Didi juga bilang kan bahwa mereka nggak bisa keluar dari tekanan, sama sekali nggak dikasih sama Chen Kin Cheng Jie Ivan, sama sekali nggak dikasih
secuil pun kesempatan Nggak dikasih celah lah ya. dikasih celah gitu. Karena ya gimana, kan mereka ada trauma juga ya. Di major event mereka kalah Iya. mulu dari Apri. Iya, bener Sebelumnya sama Grace Iya, kan. iya. Olimpiade, kejuaraan dunia sering tuh. Jadi mungkin mereka bener-bener kayak oke, fokus banget. Jadinya ya gitu, susah buat ditembus gitu sih. Kayak nggak ada celahnya ya kalau kemarin di partai final kan ya. Betul. Tapi emang finalnya Chen Qichen mainnya ya udah no debat udah. Iya. Dia membuktikan memang dia masih yang terbaik lah kemarin. Secara nyerang, secara defense, mental, dia udah benar-benar in langsung dari awal gitu. Karena ya benar, takutnya yang kayak di Olimpik, dia kayaknya udah yakin banget, tak tahu malah kebalik kan. Iya. Kebalik dia jadinya banyak error gitu. Iya. Tapi di kejuaraan dunia di final lawan Apri ini mainnya langsung neken dan udah ngebaca gitu, ada plan. Dia pukul sini, ya Iya, Ivannya udah masuk ke nebak sini. sini. Ngebaca Iya, banget langsung ya. jaga sini, langsung jaga sini. Dan nggak banyak defense kan mereka. Iya. Dia maunya nyerang terus, pokoknya gimana caranya gue nyerang duluan gitu. Agresif banget lah. Lebih ya, agresif. No wonder lah mereka jadi ganda putri terbaik sepanjang sejarah kejuaraan dunia ya, dengan dapat 4 4 gelar. gelar dan yang 3 berturut-turut kalau nggak salah. Iya. Jadi Memang memang harus diakuin deserve lah. ya. Berarti 2017, 2019, 2022, 19, 20 nggak ada, 21, 22, berarti 21, 22, 23 gitu. 21 nggak tahu deh waktu itu ikut nggak ya mereka. Pokoknya 21. ada yang 3 tahun berturut-turut. Pokoknya dia 2017 yang Glasgow kan, pertama kalinya ya. Iya. Ya yang Glasgow yang lawan Hirota finalnya. Berarti dia ini banget Ngikutin ya. banget. Sangat mengikuti perkembangan dari Chen Lah kan Qichen. emang. Ya, sebenarnya dia mengidolakan Chen Qichen. Iya, iya, ya gue kan, tahu. aku. Sebenarnya tadi di belakang juga dia ngomong kayak gitu sih Chen sebenarnya. Qichen, I love you Dora, Chen Dora. Qichen. We love you, Dora. Tapi ya kalau kita bahas lagi nih perjalanan Apri, kan banyak sebenarnya jujur aja banyak yang pesimis ya kalau lihat drawing dari 16-nya ketemunya udah Lee Sohee. Iya. Terus ada Fukushima sama Sayaka Hirota. Kalaupun menang masih ada Kim Kong yang juara mulu ibaratnya kan. Terus tiba-tiba nih dia bisa menang straight nih di semi ya ketemu Menang. King Kong, ya King kan? Kong. Dan 7 game pertamanya. Iya. Skor 9 Afrika. kan? 9 Satu 7. 9. Tapi saya kedua jus. Iya, 22-20. Oh, yang 7 tuh lawan ini deh, kalau nggak lawan Lee Sohee Sohee jauh. Bekana. Jauh. Game Nah, pertama. Kalau menurut lu sendiri Le, dari ngelihat dia dari pertama kali lawan Korea, dia bisa menang street. Terus kan dia rubber tuh ketemu sama si Nagahara. Iya, sama si Fukushima ya. Fukushima Hirota. Fukushima Hirota. Terus dia bisa street lagi dan King itu Kong. cukup jauh loh. Nah, menurut lu sendiri nih sekarang kan bentar lagi nih udah mau Olimpik nih. Trennya berarti dia udah lagi mulai Naik naik lagi. lagi nih. Gimana sih biar jaga dia tetap di atas terus nih, jangan sampai kan kalau kita lihat nih tahun kemarin dia banyak banget tuh Mbak, tiba-tiba keluar langsung melejit terus turun nih. Nah, sekarang lagi trennya naik lagi nih. Apa sih yang mesti dijaga kalau dari sisi seorang pelatih lah? Ya pasti kalau itu ya mentalitas ya, mentalitas pula. Bener gak sih? Bener. Bener kan? Mental. Karena secara teknik ya dua-duanya kan udah bagus. Kalau Apri sama Fadia. Tapi secara mental karena ini kan pressure. Yang jaga tuh kan mentalnya. Lu kuat nggak nahan tekanan gini, lu harus juara, lu harus hasilnya bagus gini-gini. Dengan lu dijaga mentalnya dan komunikasinya juga bagus. Pokoknya kalau latihan mah semuanya kayaknya negara manapun juga bersiap gitu, dan Apri Fadia juga pasti bersiap. Tapi yang mental yang nggak bisa dikontrol sama orang luar kan, yang bisa kontrol kan yang pemainnya sendiri. Lu gimana sih jaga fokusnya biar nggak ke-distract sama yang luar. Terus gimana sih komunikasi sama partner, sama pelatih, sama tim visio sama yang lain-lain. Kalau kadang-kadang kan lagi persiapan udah bagus, ada sakit-sakit dikit, nah udahlah latihan aja. Malah nantinya pas bertandingnya ya nggak maksimal. Lu kalau sakit, ya lu langsung bilang sakit aja. Gua kayak harus dirapiin deh ininya, kaki gua atau tangan gua atau pinggang gua. Dan menurut gue juga sama dokter gizi dan lain-lain itu juga penting, Mbak, karena ya kan berat badan dan lain-lain, fit, kondisi, Ideal lah asupan, itu juga bener-bener dijaga. Kalau ini mau Olimpik, ya emang harus komunikasinya juga penting sih kalau menurut gue gitu. Sama seluruh tim lah ya berarti. Tim nggak cuman sama Fadia atau sama Kodidi atau sama Pras, tapi keseluruhan, ke semua gitu. Jadi pas udah waktunya Olimpik itu udah siap tarung, udah siap tarung, udah. Dan dijaga juga jangan sampai cedera, karena awal tahun mereka dibayangi oleh cedera tuh, nggak Apri, nggak Fadia gitu kan. Tapi kesini kayaknya udah mulai pulih dan udah bisa teratasi ya. Jadi jangan sampai Olimpik Iya, benar sih. cedera. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Nah, Mbak, di kejuaraan dunia ini kan nomor andalan itu kan kita ganda putra ya. Iya. Fajarian,
world number one. Dengan sekarang ranking nomor 1, beda tipis banget sama Satwik. Chirac. 90.000 sekian lah, beda-beda dikit lah pokoknya. Menurut Mbak Wit atau Debbie, menurut lu tuh dia mendingan ranking 1 tapi hasilnya begini, atau lu mendingan ranking 2 tapi lebih banyak gelar, secara gelar dan performance ya. Nah kalau menurut gue nih Fajarian di kejuaraan dunia ini dia ranking 1, unggulan 1, terlalu bergebu-gebu dan kayaknya juga ada pressure pasti. Menurut Mbak Wit gimana? Kalau boleh pilih ya pasti kita maunya tetap di ranking 1 dan dapat banyak gelar, itu pasti. Setuju. Tapi Itu gue kalau juga pengen. karena Makanya optionnya gitu, tidak nggak ada, setuju. Setuju itu. karena optionnya tidak ada, gue sih mendingan ranking 2 karena gue mengikuti prinsipnya Dedis. Ranking itu nggak apa-apa nggak jadi ranking 1, tapi gelarnya buat gue. Yeah. Kalau mereka tuh gitu. Betul. Dan sepertinya prinsip itu diambil juga oleh Satwik sama Chirac yang kebetulan mengidolakan Dedis. Mereka bilang. Kayak semua yang ngidoin. Idolain Jadi Dedis. mereka bilang waktu itu ditanya di podcastnya Antonsen, kalian kan bentar lagi ranking 1 gimana nih? Chirac jawab, buat kita itu nggak terlalu penting ranking 1, kita yang penting gelarnya. Jadi kita fokusnya gimana nih dapat gelar ini, major event ini, dan kita nggak terlalu aware sama posisi ranking, kata dia gitu. Dan kalau bicara soal pressure dan menggebu-gebu, benar, memang Fajar bilang kami terlalu menggebu-gebu kan. Dan kalau misalnya pressure kan kadang mereka suka jawab, ya kita sih berusaha ya jadiin motivasi aja. Tapi sebenarnya menurut gue, ya kalau jujur pasti ada dong. Pasti, Pressure itu ada pasti banget. ada, pasti ada. Dan ya mungkin kekalahannya bukan 100% karena si pressure, tapi ada porsinya menurut gue. Jadi ya kalau memang rankingnya harus ke balap, ya nggak apa-apa juga sih Iya, menurut gue. Setuju. Asalkan posisi Olimpik aman dulu ya. Betul. Iya. Yang penting tuh masuk lolos Olimpik. Yes. Dan menurut gue sih paling penting tuh masuknya top 4 aja deh. 1, 2, 3, 4 tuh menurut gue nggak ngaruh karena Iya, setuju. karena Siditan kan? unggulan kan. Iya. Siapapun bakal ketemunya itu Iya, aja kan gitu. nggak bisa milih lah. Tapi intinya dapat siditan 1, 2, 3, 4 dulu nih. Karena kan kalau nggak bisa kepontang-panting ya. Benar. Dan kata Aopi kan yang penting iya benar kata Satwik, yang penting juara bukan peringkatnya gitu kan. Gue setuju sih. Karena kalau kita juara terus, otomatis kan Ranking ranking 1. mengikuti. Iya. Tapi gue kalau disuruh milih kayak lu tadi, ya udah mendingan gue ranking 2, tapi gue banyak gelar gitu kan Iya. daripada ranking 1. Ya mungkin itu yang terjadi di Fajar sama Rian kemarin, udah ranking 1, Sidit 1 gitu kan. Ekspektasi apalagi dengan PBSI 3 gelar kan kemarin ya, yang luar biasa Pasti sekali bebannya itu. juga ke dia kan. Beban udah pasti ke dia, mau ke siapa lagi lah ya. Udah pasti satu gelar itu ganda putra kan. Dan tapi ternyata menurut gue dia nggak bisa handle beban itu, makanya dia bisa kalah di babak pertama sama Taipei lagi. Legionnya yang Poshuan. Iya, maksudnya itu kan bukan salah satu pemain yang diunggulkan ya untuk Iya. untuk bisa tembus Iya ke pemain semi gitu. pemain papan tengah lah papan Iya, tengah. kita kan berharapnya waktu itu wah kalau lihat drawing kayaknya Fajarian bakal ketemunya sama si Seo. Seo, iya iya. kan? Tapi ternyata harus kandas di babak pertama. Berarti kan sebenarnya ini salah satu lampu kuning juga loh buat ganda putra Iya, loh. iya. Betul. Ya padahal Fajarian juga di dua edisi sebelumnya kan dapatnya udah medali kan perunggu gitu. Sekarang dengan dia rankingnya lebih di atas, ranking 1 kalah di babak awal ya benar-benar warning gitu lo kenapa. Dan nggak nyaman ini kan di beberapa turnamen sebelum juga Babak hasilnya 1, juga babak nggak 2. terlalu bagus. Nyaman di Korea dia masuk final, setelah All England itu Korea dia masuk final, hasilnya nggak bagus ya emang harus bersiap lah ini kenapa harus ada yang dievaluasi mungkin dari sisi main, mungkin plan A, plan B, plan C udah ada. Soal mental ya lo ada nggak komunikasi sama tim apa sih bahasanya kalau itu Tim support. Ya tim support lah untuk semuanya kan itu keseluruhan tim kan. nggak yang ngomong mental Dokter, psikolog. psikolog susah amat sama psikolog Berat nih bahasanya nih. sama Kak Jansen apa pelatih fisik itu ada nggak gimana komunikasinya gitu ya, secara main ya Fajarian dengan polanya gitu tapi mungkin dari tenaga tangan yang habis atau dari mental yang Tadi dulu, yang abis. Kenapa bisa abis ya? Babak Baru main di pertama. babak pertama Iya. dan kejuaraannya kan Karena lumayan bisa nggak habis mungkin beruntun. karena tegang. Itu bisa sih karena jadi kejadian. lebih capek mbak Ya, Dia beban, berarti dia tegang. Jadi apa ya beban dia tuh kayak capeknya tuh bertambah 2 Yes. sampai 3 kali lipat. Itu Iya. bener-bener
ada nyata itu secara kejadian. main capek sama pikiran Iya, kan. karena digabung. pikirannya udah tegang, badannya otot-ototnya Jadi nggak kaku relax, gitu, nggak udah. relax, jadinya tuh jauh lebih capek. Kayak megang pegel. golok udah bukan megang Iya, raket. udah kaku Gitu terus terus. pokoknya. Iya. Kalau kata Kak Icat mah kaku terus itu udah. Gitu. Jadi Berarti emang ya mental dong. iya, Iya, jadi kalau kita emang bilang sih kalau kemarin mental. ya lah kalau menurut gue sih emang perlu apa kayak turnamen-turnamen besar, apalagi ini mau Olimpik mungkin ya ada di super 500 ke atas gitu, emang perlu bawa sih kalau gue mbak bilang. Secara Axelsen kayak gitu udah bawa sendiri, Lizeja juga udah bawa sendiri. Ini dia pemain profesional, ini kan kita asosiasi harusnya juga menyediakan karena semua pasti dalam turnamen bisa aja ada yang punya masalah kan. Iya. Setuju sih, Dan maksudnya jadi apa? Jadi ada tempat cerita gitu. iya. Dan pemain juga sebenarnya harus lebih bisa terbuka ya. Jangan Iya. kayak nggak mau nanti gue ke psikolog. Tadi bilangin lagi ke pelatih gue. Iya. Padahal enggak. Itu kan semua rahasia pasien itu kan konfidensial gitu. Iya. Jadi rasa enggan itu ada dari atlet-atlet, dari sepengalaman gue dulu ngeliput, rasa enggan itu ada. Nggak mau ngobrol sama psikolog, takut dijudge, takut disampaikan ke pelatih atau enggak ke tim, takut disebarin ke orang. Padahal itu enggak gitu. Dan itu bermanfaat buat dia sebenarnya gitu. Dan selain itu kayaknya tim kita mesti belajar juga untuk bisa pick di major event ya. Karena beberapa pemain bisa loh terus ya. kemarin. Hmm. Kayak dia tuh Bisa mekar di nemuin saat picknya. yang tepat Iya, gitu picknya loh. tuh pas terus gitu ya. Kita nih salah pick ya. Salah pick Salah kita. pick kita tuh. Pick mana? Pick paling tahu. PIK. Contoh kayak Fajarian di Korea dia bisa ini kan. Maksudnya kenapa di sini tuh disayangkan? Ya mungkin tadi beban Iya kejuaraan pasti dunia. ada beban gitu. Tapi ngomong-ngomong yang lain juga ganda putra legend kita menginformasikan kalau ini adalah kejuaraan dunia terakhir. Gue sedih loh mbak. Enggak, gue nggak mau tertipu karena gue udah capek. Iya tapi gue Di prank. Kena prank. Kena prank mulu. Iya tapi kita. mbak coba ya kalau ngebayangin beneran nih, beneran Dedis itu terakhir gitu dia kejuaraan dunia, gue sih sedih loh. Kayaknya gue paling sedih salah satu pemain kalau pensiun The Dedis Iya, deh. iya, gue juga. ngebayanginnya aja udah, aduh kayak ada yang hilang Belum gitu. kan, belum dong. Gojeng bilang ini gue Kan dia mau realistis. Olimpik dulu ya. Gue realistis 2 tahun lagi umur gue 41. Harusnya yang muda-muda yang maju. Dia ngomong gitu Iya, kan. iya, betul. Hasan bilang ya kayaknya ini udah cukup. Gue udah pernah 3 kali juara dan 1 perak 1 perunggu. Udah punya 5 medali kejuaraan dunia juga. Menurut dia udah cukup. Tapi gimana nih mbak? Kalau dia sampai beneran selesai, waduh. Sedangkan yang muda belum take over prestasinya dia. Iya. Mungkin yang bikin tambah sedih ya itu tadi karena yang muda belum take over nih Iya. gitu kan. Kalau misalnya udah ada yang ini kan kita kayak Udah udah lega semangat menyongsong. Udah lega karena tongkat estafetnya udah berjalan nih. Tapi kok ini pas banget di saat yang ranking satunya belum bisa konsisten. Stabil ya, belum Yang stabil. seniornya Dia mau udah mundur. pensiun. Leo Sedih. Daniel juga Ya belum Allah. belum naik Ya, banget Leo gitu. Daniel masih fluktuatif banget. Naik turun, Iya, naik turun. kita udah sampai di momen dimana kita takut sama ganda putra India. Itu sih udah serem sih gue. Iya. India Setuju men. sih. Karena kayak udah jadi ancaman baru ya. Ancaman baru. Untungnya cuma 1 sekarang. Cuman Baru satu. Kalau satu. iya baru 1. Kalau ntar ada 2, 3, Iya. 4. Tapi dia satu aja tuh udah menurut gua pribadi ya udah sangat cukup meresahkan pasangan-pasangan nggak cuma Indonesia ya, pasangan Cina, pasangan Jepang tuh semua pernah dikalahin sama Kayak Korea mereka. belum resah sekarang. Ya, Korea lagi santai Berbunga-bunga. banget. Dia Korea lagi gini nih. berbunga-bunga. Dia lagi gini ya, 3 gelar kan dia Lagi kan? begini Gini, dia. nih. Bukan gini. Dia lagi gini terus nih. Dan nanti ya ada masanya juga si Seo itu juga akan kesulitan karena udah dibaca sama yang lain. Pasti. gitu. Tapi kan ini juga berputar. apa Mbak? Maksudnya kalau ganda putra tuh bisa siapa aja yang lu paling siap, siapa yang paling fit di lapangan, siapa aja yang paling mentalnya paling kuat. Ya kebetulan lagi Seo sekarang gitu. Tapi menurut gue juga nggak sedominasi dulu kayak Fu Feng Chayun atau Minions waktu itu yang 9 kali dalam setahun juara. Tapi kalau yang sekarang kayak lebih gonta-ganti. Iya, benar. Tapi kalau kita lihat juga ya di turnamen kali ini nih, semua tuh rata loh kalau menurut gua. Karena ganda putranya tuh kemarin dari mana aja? Ada yang Malaysia, masuk, Wang ada Chang. Malaysia, Wang Chang, terus ada dari Astrup. Denmark, Astrup. itu juga luar Astrup tuh biasa ya. kejutan banget loh. Luar biasa ya Iya, terus penampilan mereka. Korea satu lagi siapa ya? Cina ya?
Wang Chang, Ya kan? Wang Chang, Aaron Chiao, Iya, Astrup jadi sama bener-bener kayaknya tuh Seo. nggak didominasi lagi. Kalau dulu kan Cina 2 pasang gitu. Ini tuh bener-bener merata. Kurang Indonesia aja sih satu ada di biasanya situ ya. Indonesia kan Iya. all final Iya. gitu. Dulu ya zaman Dedi sama Minions. Tapi Aduh, kalau kangen kita lihat ini ya, satu memang kita harus apresiasi banget si Seo ini gila kuat banget, dia main 2 sektor. Kalau pemain dan itu rubber semua. iya, kalau Neil bilang it's man is machine gitu. Gue rasa dia pakai apa ya mesinnya, gue juga bingung sih. Buset, ini udah turbo ini mah udah. Tapi kalau sebelum ngomongin pasangan Korea ini, kita juga harus apresiasi gila Astrup sama Rasmussen tuh hebat Tuh banget. keren. mainnya. Keren. ekspektasi Apalagi di orang final nggak sih? juga keren. Di final juga keren sih. Keren Itu tuh banget. kalah sedikit aja ya di Iya. akhir ya. Di akhir dia agak kendor sedikit. Itu sebenarnya Seo sama kami itu ketekan banget, Mbak. Iya. Dia tuh mainnya kan apalan ya Iya. kemarin. Kalau lihat itu apalagi misal dia setengah lapangan, itu dua-duanya Astrup sama Skarup tuh langsung masuk maju gitu karena dia ngapalin bolanya. Tapi pas dia kendor sedikit, PD-nya jadi balik, itu jadi susah pemain Koreanya gitu. Padahal kalau Astrup dia bisa tahan lagi lebih konsisten di poin-poin terakhir, gue rasa tuh. dia juaranya. Iya. Bagus Apalagi banget dia main mainnya. di rumah sendiri Iya, tuh. itu- Tapi luar biasa dari dia pas lawan itu ya, India ya. Iya. Dari lah- India. Oh, dari sebelumnya Liang lawan Wangchilin. ini dulu. Malaysia juga dulu kan, dia ngalahin Malaysia. Dia ngalahin si Sirak juga. Memang kayaknya tuh dulu tuh siapa? Bu sama Morgensen ya? Tahun 2013 Bu runner up. Mogensen runner Runner up. up juga ya? Tapi yang juara kan Lars Dedis. Paske. 2013. 2003 terakhir Denmark juara Oh, juara dunia juara ya? 2003 Lars Paske Jonas Rasmussen ngalahinnya Kocan sama Mas Sigit. Habis itu baru ada Bu Mogensen 2013, baru ada Astrup lagi 2023. Iya. Ini per 10 tahun Ternyata dia. memang per dekade ya. Per 10 tahun Lama dia. banget ya tapi ya jaraknya. Tunggal putri Korea juga lama memang apa semua Emang- kecuali Cina, kayaknya Cina tuh cepet banget. Ganda putri 22 tahun tak terputuskan. Ya kalau itu agak beda sekte, kalau yang itu agak sulit ya, memang agak sulit diputus. Tapi kalau untuk sektor lain udah nggak mendominasi kayak dulu sih. Iya, Kayaknya bahkan Alien sekarang Iya. udah tidak mendominasi. Alien juga bisa dibilang itu zong nggak sih, dia tuh kayak tegang ya Kelly ya, karena di Terlalu rumah sendiri itu. pengen Karena banget di rumah sendiri, gitu. betul. Ya kan, Terlalu pasti menggebu-gebu. ada rasa pengen banget juara di rumah sendiri, juara dunia gitu kan. Kayak Kun Lafut kan santai gitu. Sekarang lebih Kun Lafut yang kontrol. dibilang alien katanya karena dia mainnya panjang, tenaganya luar biasa gitu. Secara tapi pas final di Tunggal Putra Kun Lafut lawan Kodai, ya mainnya sih sebenarnya berimbang ya Mbak. Secara main tipe mainnya sama, rally balik serang, rally balik. Mainnya 1 jam lebih. Iya. Berapa ya? Hampir 1,5 jam ya? 120 menit gitu. Itu mainnya panjang banget sampai interview terakhirnya, sorry ya fans, pertandingannya jadi lama, gue mainnya terlalu lama gitu-gitu. Tapi secara stamina itu kan gue bilang lagi stamina. Staminanya Kode Kun Lafut mah gila nyerah udah banget. terakhir, udah dibuang-buang mainnya. Udah 7. dia juga udah di sini. Udah di sini, napas dia napasnya udah di nih, sini udah nggak bisa Itu lagi. Kodai udah loh hilang. yang memang mainnya gitu staminanya kan. juga gila Iya. ya kan? Tapi stamina-minanya kan. Iya, waka-waka deh. Tapi emang gila sih si Kun Lafut ini. Dia juara dunia junior 3 kali. 3 kali. Juara Sekarang di dia senior. juara dunia. Dia sejarah nih. Dia Ya kayak kan? Ratchanok. Dia sama Ratchanok satu juga, klub, satu pelatih, Iya. Oh, dia Gelarnya mengawinkan sama. emas dia. Mas Karyo. Kalau Thailand tuh bagus-bagus cepet ya dia di tunggal ya. Kebalikan Indonesia ya. Kalau Kalau kita Malaysia tunggal di- kayak susah Oh, banget. kalau kita di Indonesia ganda ya. ya cepetnya. Tapi kalau menurut gua kalau Thailand sekarang terutama putri yang bagus-bagus. Tuh putri dari ganda putri sekarang ada yang siblings itu Iya, Amir Sart itu, Jongkopan, Rawinda. Ya, ada 2 pasang dia. Terus tunggal putri ya Busanan dan lain-lain. Terus ada satu yang muda yang masih 16 tahun. Bagus mainnya, Pink. Mbak. Wah, Si itu Pink. calonnya Ya. The Next Ratchanok. Dan tinggi tuh. orangnya. Iya, yang cakep banget kan. Iya, itu. Iya, Pink Opat namanya. The Next itu, The Next Ratchanok tuh. Tapi memang harus kita apresiasi juga, gila Kun Lafut. Top. Kamu luar biasa. Kun Lafut, mantap. Idola mama-mama. Idola mak-mak lah ya. Dia tuh Berbagi pas kaum. di mix zone itu terakhir dia bilang dia mau mempersembahkan gelar ini buat pelatihnya yang udah meninggal dulu pelatihnya. Terus dia ngomong pakai bahasa Thailand, iya ini. Gimana gelarnya- ngomongnya, Mbak? Nah. Dia bilang katanya ini medali ini buat kamu coach katanya gitu. Semoga terus tetap doain gue ya dari atas sana, terus tetap perhatiin gue mainnya gimana gitu. Oh sedih banget. Tapi dia nggak ada bilang buat emak-emak di luar sana yang mengidolakan gue, nggak ada gitu Bang.
Nggak ada ya. Itu Berarti dia kita udah kurang, tahu kode sih. kita kurang keras. Kode kita tuh kurang keras buat dia. Aduh, Deview. Nah, ngomong-ngomong ini nih, ganda campuran, tapi sebelum ngomong ganda campuran, kita ngomongin jagoan kita juga, tunggal putri. Iya. Gregory Amariska. Dengan masuk ke quarter final, menurut Mbak Wit, menurut lo Dep, ini hasilnya bagus atau ya emang lo emang udah harusnya masuk ke quarter? Kalau gue mungkin ekspektasi gue sama Grego sekarang agak berlebih ya Iya. dibandingin yang dulu-dulu. Karena bukannya apa-apa, karena memang gue menganggap dia sekarang udah upgrade lah, naik, Udah pantes udah ya. next level gitu. Jadi sebenarnya gue berharap Grego tuh bisa dapat medali Iya, sama. tadinya. Ya walaupun dia nggak juara, tapi at least medali gitu. Cuma kan kalau kita lihat kemarin kondisi dia juga kayaknya nggak 100% ya. Kok Ada Indra Wijaya juga bilang terkendala. gitu. Kita lihat lututnya udah dibebet-bebet gitu kan. Ankle. Memang ada kendala. Oh ada ankle Ankle juga, juga. ya. Udah Jadi ada ada kendala. kendala di lutut kiri dan di ankle juga. Jadi memang agak susah ya. Udahlah kalau dia full fit juga, kan dia juga bilang kondisi fisiknya juga kadang-kadang nggak 100%. Ditambah lagi ada cedera, tambah ini sih agak-agak underperform ya kemarin waktu lawan Akane. Akane. Tapi lawan Hanyu. siapa Singapura? Yo Jamin. Yeo Oh, Jamin. Jamin. Harusnya juga sebenarnya kalau dia lebih tetek dikit gitu Bisa nggak street. boleh rubber set Iya, dia gitu. bisa street. Bisa menghemat tenaga Iya, lah jadinya ya. lebih irit lah, lebih Iya, efisien iya, karena iya, kan besoknya juga lawannya berat. Han Yue, dia kan head to headnya juga menang kalah sama Han Iya, Yue. rame lah. Kayaknya seumuran deh, satu batch kan? Iya. Ya, Seumuran. setipe-setipe lah mereka tuh. Tapi kalau lihat pencapaiannya tetap harus kita apresiasi karena dengan adanya Grego sekarang tunggal putri Indonesia tuh dilihat, Perhitungkan. diperhitungkan. Kalau dulu tuh kayaknya cuman ya udahlah lu partisipasi aja, lu ikut, paling babak pertama, babak kedua juga kalah gitu. Tapi kalau sekarang senang aja gitu. Kayaknya tunggal putri ada target. Itu Iya. benar-benar Iya. berarti suatu pencapaian banget. Iya, Dan iya. Grego berhasil sih menurut aku naikin derajatnya tunggal putri. Tunggal putri Indonesia, betul. Kalau terakhir tuh siapa ya semifinalnya? Linda ya di 2015. 15 ya. Indonesia, Bu. Berarti dia hampir tuh kemarin kalau sampai dia bisa ke semifinal, Semifinal, dia bisa memecahkan rekor. memecahkan rekor itu ya. Dan semoga- Padahal Grego tuh, aduh dikit lagi. Tapi Iya kalau ya. kita lihat juga persaingannya tuh sekarang udah rata banget juga di tunggal putri loh. Iya, jadi nggak cuman ya An Seyong, Yamaguchi, Chen Kecuali Yufei. si bocil. Sekarang juga Ya kan yang itu tolong yang itu agak Itu alien Wati ya kayaknya. Iya, itu Gua nggak yang itu tahu susah. lagi No sih. debat itu no debat juga sih kalau yang itu. tapi yang main di partai final adalah Carolina Marin. Comeback dia, comeback. She's back. Gila, 4 kali final. Dia final 4 kali, 3 2 kali di tempat juara. yang sama. Di kota yang sama. Tempatnya nggak tahu sama apa enggak. Copenhagen Tempatnya kan beda, 2014 yang pertama dia di Copenhagen. Menurut Mbak Wit atau Debbie juga boleh. Marin bisa di partai final menurut lo gimana nih? Kalau gue sih kejutan karena dia ya dari cedera, operasi, 2 kali. 2 kali operasi, tahu-tahu ya walaupun dia tetap di papan atas ranking, tapi jarang masuk final kan. Baik semi quarter, tahu-tahu masuk finalnya di kejuaraan dunia, di semifinal ngalahin Yamaguchi juga. Ya ternyata masih levelnya masih di situ gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua itu yang harus kita contoh dari seorang Marin ya, semangatnya sih luar biasa. Fighting spirit. Dia fighting spiritnya itu tadi kenapa orang bisa ngelawan cedera karena dia punya kemauan, dia punya tekad. Nah itu tuh udah udah kelihatan banget lah dari setiap kali Marin tampil, mau dimanapun, mau turnamen gede, turnamen kecil, dia tuh konsisten tuh gitu aja. Memang kalau kita lihat terakhir-terakhir kan ada kendala di cedera, makanya Lutut ya? masih naik turun. Apalagi dia tunggal kan dia cover satu lapangan ya, nggak gampang. Tapi dengan ngelihat dia itu di turnamen-turnamen gede, dia tuh sering lagi nanjak lagi di turnamen-turnamen yang gede, ya kan? Karena dia bisa ngatur Nah, itu peaknya. tadi, Dan ngatur dia peak ya. pinter untuk milih. Mungkin dia juga udah sadar diri kan ya, usia, terus gue ikut kecepatan juga nggak kayak dulu. Dulu kan cepet banget kan dia tuh Iya. bener. Smash net Kayak pokoknya. tunggal cowok dulu Kayak tuh. tunggal putra, kayak ginting ya dia dulu. Ginting. Cepet banget. Jadi dia kalau gue ngeliatnya dia lebih pinter sekarang. Lebih pinter baik dari kondisi fisiknya dia, terus dia turnamen mana dia harus peak. Jadi ngatur di situnya sih. Kayak wow gitu. Tapi kalau gue salutnya sama dia dan tim pelatihnya. Dengan di Spanyol yang nggak banyak pemain badminton, lebih banyak pemain La Liga tuh kayak bajunya dia. Dia tuh bisa memaksimalkan
potensinya sementok apa ya, maksimal banget sih. Juara 3 kali juara dunia, juara All England, juara Olimpik. Maksudnya nggak banyak pemain yang bisa sparring partner kan di mana di Spanyol. Itu nilai ininya ya, tapi ada juga nilai plusnya, sport science mereka luar biasa. Iya. Ya, pemain-pemain sepak bola itu pakai sport science, mungkin itu juga yang diadopt sama bulu tangkis mereka gitu di sana. Dan tapi ya terbukti memang ya nggak bisa sport science doang gitu, buktinya pemain Spanyol yang lain nggak bisa gitu kan. Butuh determinasi lah kayak Marin ini. Dan Marin berapa kali bilang 2 kali operasi, 1 tahun absen, itu tuh nggak mudah buat seorang pemain bisa comeback. Iya, ya kan? setuju kalau itu. Terus kan kalau di Spanyol kan kayak kalau tadi si Andre bilang nggak ada sparring ya. Tapi kan kita tahu karena kemauan dia gede, terus timnya itu tadi yang solid banget, dia sering tuh latihan ke Indonesia, terus dia muter-muter lah latihan, gak hanya di Spain gitu, dia nyari apa sih, sparring partner berarti jatuhnya ya. Tapi kan ya itu tadi cuma satu nih yang jadi, berarti yang harus kita ambil contoh tuh sebenarnya apa sih, kalau lu dari sosok seorang pelatih lah, ngelihat dia kok bisa sih dia doang nih tapi yang jadi. Ya menurut gue sih gimana ya, kalau satu orang doang yang jadi ya mungkin emang berliannya nggak sebanyak kayak kita berliannya banyak banget sebenarnya. Kalau dia ini satu tapi dimaksimalin, gosok nih, dipolin lah gitu. Tapi ya itu sport science dan lain-lainnya tuh emang connect banget lah. Jadi ya lu nyampunya nggak banyak, jadi dimaksimalin. Benar-benar dimaksimalin. Di Indonesia juga dari 100 orang yang masuk ke pelatnas berapa sih? Yang sekarang aja cuma 90 berapa kan yang mungkin yang di pelatnas. Tapi kan yang mau masuk situ dari ratusan ribuan, yang masuk berapa? Ya kita tinggal ya itu dimaksimalin gimana. Benar-benar harus update, nggak bisa cuma pakai intuisi kalau menurut gue. Latihannya tuh kayaknya waktu ini nggak bisa tuh. Harus lo benar-benar update, oh lo harus pakai teknologi ini, ya mungkin emang harus kayak gitu. Berarti pelatih itu juga mesti open ya sama segala macam teknologi yang terbaru lah. Iya, nggak bisa juga menggunakan metode-metode lama gitu. Karena zamannya juga udah beda, lawannya juga udah beda gitu. Atau mungkin nggak sih penyaringannya kita ini kayaknya tuh kurang maksimal gitu. Jadi berlian-berlian yang di luar sana tuh nggak terjamah lah ibaratnya. Kalau secara seleksi, menurut gue sih nggak ada masalah gitu. Seleksi, ya kan emang yang terbaik di sirkuit nasional, ada rankingnya, lo di seleksi nasional, masuk pelatnas, itu ya emang udah begitu aja. Tapi kalau kayak di Spanyol kan, lu mau main badminton, masuk timnas, lu mau main, gitu. Ditawarin, lu mau main nggak? Ada yang mau main aja udah syukur ya. Orang di sana pilihannya main bola, main basket, atau main MotoGP, gitu. Ini ada badminton, lu mau main? Wah, ada yang udah langsung masuk timnas dia. Iya. Kalau di sini kalau kalau kita menurut gue sih udah oke. Karena banyak, ya kita punya sirkuit nasional ada 8 sampai 10, ya setahun ada rankingnya, yang masuk ada kejurnas, terus ada seleknas, ya menurut gue sih udah bagus. Secara seleksi buat masuk timnas gitu. Secara kesempatan juga kalau sekarang juga udah bagus. Berangkatnya udah keluar-keluar jauh-jauh dan banyak. Ya tinggal gimana atletnya, gimana metodenya sekarang, yang latihannya, ya emang harus update terus gitu. Nggak bisa yang kayak latihannya ya latihan-latihanan dulu gitu, kayaknya udah nggak bisa, harus di-combine sama yang baru. Kemarin tuh gue juga nontonin wawancaranya Pranoy. Kemarin dia ngalahin Exelsen ya. Jadi dia tanya, gimana lu ngapain sih? Dia bilang, gue selalu belajar hal-hal baru setiap waktunya. Jadi misalnya gue nggak terpaku sama 1-2 pukulan itu aja lawan gue tahu gue mukul itu. Tapi kemarin ini sebelum kejuaraan dunia gue belajar beberapa pukulan baru, dia bilang gitu. Pukulan baru mungkin bukan pukulan baru badminton, tapi yang dia lakukan gitu ya. Kebiasaan dia. Terus dia bilang dan mungkin minggu depan gue beda lagi mainnya, kata dia. Nah mungkin itu salah satu kunci untuk mengalahkan alien ya. Dan itu harus kita adaptasi juga. Betul. Ya kalau memang something yang bagus kan kenapa enggak gitu ya kita tiru. Dan buktinya juga mereka kan ada hasil gitu. Jadi ada hasil. Berarti ya bagus kan. Nah, ngomong-ngomong hasil nih yang harus kita adaptasi, kita juga harus apa ya? Ya sesuai dengan prediksi kita kemarin untuk sektor ganda campuran bahwa masuk 8 besar aja tuh target dulu tuh, masuk 8 besar udah bagus. Tapi ternyata memang semuanya stop di babak 16 besar gitu kan.
Kalau kata netizen itu kemarin tiga pasangan kita itu ketemu 3 raja terakhir Betul. katanya. Iya. Pas banget. Iya kan, ada Rehan Lisa kemarin itu ketemu sama Yuta. Yuta. Dejan Glo ketemu sama Zhang Ziwei. Terus Rinov ketemu sama Decapol. Decapol. Jadi Puang Puarara Nungkrok. iya, dan ternyata Decapol justru kalah nih dari pasangan Korea. Seo. Iya. Tapi sebelum kita ngomongin yang pemain luar nih, kita ngomongin dulu pemain kita nih. Dengan hasil yang seperti ini gitu, mau pelihatan untuk ke Olimpik gimana ini? Harus kayak gimana untuk sektor ini? Ngeliat Dejan Glo di babak awal, dia menang 2 kali kan? Iya. Awal lawan Jones. Ya, terus lawan Piak. Iya. Lawan Jones ya? Lawan John itu bukan si ya? Rehan. Siapa ya? Lawan siapa ya? Pertama ya? Gua Jerman nonton juga kok. deh. Hah? Jerman Iya, juga. tapi beda, bukan John lawan bukan Rehan. John. Terus Siapa yang ya? kedua dia ketemu Piak. Piek. Pertama lawan siapa ya? Oh, lawan Yuki Kaneko. Oh iya, Oh iya, Jepang, lawan Jepang. Secara Dan menang straight pukulan, ya itu ya? secara pukulan Dejan Glo Unggul. confidence bagus gitu. Dejan juga jauh lebih banyak variasinya, udah nggak nyaman panjang, kenceng, udah bisa ngatur kanan kiri. Tapi setelah lawan Zheng Siwei, ya itu nggak keluar. Mungkin juga karena bisa juga Mbak, pemain tuh yang takut duluan. Starstruck. Gila, Lawan ini gua udah nih. susah nih lawan ini nih. Dan Zheng Siwei kan ya begitu, naik, hajar. Iya, dia 10 naik 12 smash kan. Dan ya variasinya banyak, yaitu kayak Dejan, mungkin Dejan ya, Glo kan mungkin udah jauh lebih senior. Dejan itu kaget sama yang berubah taktik Drastis. lawan, berubah taktik lawan. Misalnya 3 poin hilang Zheng Siwei, dia pasti langsung berubah. Nggak mau dia mau main yang dengan pola yang sama, dia berubah. Misalnya dari nolo panjang ke nolo pendek, atau dia defend dulu, defend balik serang, atau ya total defend, kan bisa juga. Ya mungkin kayak Dejan itu kaget yang ketemu yang, wih gila ini ketemu yang Zheng Siwei kok cepet banget berubah-berubahnya 2 poin berubah gitu. Kan Civita waktu interval juga, ini lu main lawan Zheng Siwei ya kok lawan 2 lawan 3 yang susah banget Rapat matinya. gitu. Lu tuh bener-bener harus sabar, ya speednya juga emang harus selalu di atas ngambilnya. Secara nyerang juga lu bener-bener sabar, nggak mungkin 2 pukulan langsung mati itu Hwang Yakyong. Terus juga ya kalau lu lagi defend ya jangan yang mau gerbang kenceng gitu. Yang kenceng di sana mah tinggal ditungguin doang kali. Nah, tapi kalau ngomong kayak lu tadi bilang, kayaknya dia kaget gitu ketemu si Zhang Ziwei. Tapi Mbak Wit, kalau kita lihat kan sebenarnya dia udah sering ketemu loh ya. Iya, Dia iya, nggak iya. sekali 2 kali. Dan dia memang udah turnamennya ya levelnya udah segitu karena dia mau ngejar Olimpik kan. Sebenarnya masih boleh nggak sih kayak gitu, maksudnya kayak kaget gue ketemu unggulan, kayaknya langsung nggak bisa keluar nih permainan gue. Ya kalau idealnya kan memang Nggak boleh. nggak boleh karena kan udah berapa kali ketemu. Iya kan? Tapi kan ya itu tadi kayaknya penyerapan orang kan beda-beda ya. Mereka udah berapa kali ikut turnamen level atas, ada yang masih juga aduh gemeter nih gue lawan ini. Ada juga yang baru-baru udah hajar bleh gitu kayak Minions waktu dulu 2017 kan bet bodo amat gitu ketemu sama siapa juga. Jadi mungkin tiap orang beda-beda. Dan Civita juga kemarin bilang bahwa Dejan ini masih muda. Jadi itu salah satu tantangan nih dari pasangan ini. Sementara Glo yang udah mulai lebih mateng dan lebih konsisten. Nah Dejannya nih, karena Glo juga tugasnya jadi nambah, jadi ini Dejan juga. Cara mikirin mainnya dia, mikirin ngebawa Dejan juga Harus kan. jadi playmaker ya. Betul gitu. Jadi tapi gini, kalau yang seperti Butet bilang, ini kan memang jalannya begini kalau nggak unggulan. Lo akan ketemu unggulan-unggulan di babak 2. Iya. Kalau nggak lewatin sekali atau 2 kali, ya akan begini terus, mentok di sini terus gitu. Jadi ya memang harus ada dilewatin. breakthrough, iya itu. Harus diterabas udah ini lautan ini. Berarti ya kalau kita lihat ini kan dia berapa kali ketemu, tapi kayaknya kalau sekarang Civita bilang 3 lawan 2. Berarti kan fokus si Zhang Ziwei sama Wang Yak yang di turnamen ini gila berarti kan. Bener-bener dia fokusnya 2 kali lipat dari turnamen biasanya. Oke, kalau kita ngomong oke lah mereka udah banyak banget gelar, udah ranking 1 juga. Nah, kita coba ngebahas yang lain lagi nih yang di bawah. Terus kemana ada si Rehan juga. Rehan ketemu sama siapa itu? Yuta. Iya, itu juga kalah street kan. Dan kayaknya belum beri perlawanan yang terlalu maksimal. signifikan lah ya. Nah, gimana nih? Harus menyiasati apa lagi nih kalau dari pasangan yang ini nih? Aduh, secara main ya menurut gue juga tenaga nggak ngematiin gitu Mbak. Powernya. Iya, secara Powernya tenaga masih kurang. Iya, karena dengan di level yang kayak gini emang lu
kalau nggak lo kenceng banget, cewek lo tuh harus kuat banget. Pertahanannya Kayak harus Owi kuat Butet. banget. Iya. Owi mungkin nggak, kalau Changnan kan dulu kan gokil kan, yang gimana Fu Haifeng apa segala macam. Tapi Butetnya depannya ngatur banget gitu. Dan ditembak gak bisa mati orang Iya. juga. Kalau kita lihat di top 4 aja, mix Wang Yaqiong, Seo, ada Dechapo, 5 lah ya, Yuta sama Wang Wang lah. Dongping. Ceweknya kuat-kuat banget. Iya. Ceweknya kuat-kuat banget. Nggak timpang lah gitu ya. Udah kayak ganda putra jadinya. Jadi walaupun polanya main mix double, tapi tuh cewek defense-nya juga kuat banget gitu. Berarti yang disiasatin ya dari Lisa, dari Tari juga, lu tuh harus ekstra biar jadi sekuat itu. Karena lawan lu tuh kuat-kuat kayak gitu. Nah kalau kita ngomong kuat-kuat ya, kalau dulu kan sebenarnya juga ceweknya tuh kuat-kuat juga lah. Kalau untuk top 5-nya dulu ada Cibutet, ada kayak ceweknya dulu siapa ya? Ada kayak Jul juga dulu masih main, ada Majin segala macam. Anderson. Tapi ya ada gue katanya ya, gue juga malu aja mau Defense ngomong. defense jongkok. Iya, gue gini-gini juga gak gampang dimatiin ya. Oke, balik lagi nih. Kan gue jadi lupa, Ger. Nah, ngomongin tapi perbedaan dulu sama sekarang. Kalau dilihat nih sekarang, ceweknya tuh nggak ada yang terlalu badannya kayak pemain-pemain zaman dulu yang gede-gede. Badannya juga kecil-kecil sebenarnya. Kecil-kecil. Nggak yang tinggi sampai kayak glow juga enggak. Terus yang berotot banget juga enggak. Tapi kuat banget. Wang Dongping. Nah. Itu sih gue nggak paham sih sama dia. Yang siapa? Apa nih? Cai. Cai aja Cai- tuh. Cai Yujung. Iya, itu gimana mau matiinnya kayak kemarin deh, coba kalau kalian nonton gitu. Cepet banget, depannya cepet terus juga banget. mau matiinnya tuh nggak gampang. Bola nanggungannya masih sebalik gitu. Kalau kita lihat tipikal pemain kita lah, stok kita si Tari sama si Lisa. Lisa juga memang SNI lah ya rata-rata gitu. heeh. Tapi kan sebenarnya mereka harusnya bisa bersaing dong, Mbak. Iya, mereka bisa lebih apa ya, menonjolkan kelebihannya, misalnya dengan badannya yang nggak terlalu tinggi harusnya lebih gesit, lebih cepat dong harusnya dibandingkan dengan yang posturnya lebih gede gitu. Cuma belum bisa maksimalin di situnya. Kalau Dan di menurut cowoknya juga kayak di zaman lu, kayak lu sama Jordan tuh 2 kali smash mati. gue, iya. Iya, kalau 2 nggak kali nyangkut ya smash, Cek ya. 3 kali bolong sih lapangan. Iya, nah kalau nggak nyangkut. itu benar setuju tuh. Kalau kayak dulu juga power cowok-cowoknya juga gila-gila. Kuat. Nah otomatis juga kita sebagai cewek, defense kita itu tadi kita nggak boleh timpang kan. Nah kalau lihat sekarang juga cowoknya kayak si Seo, mau dibilang kencang banget, Enggak. itu juga enggak. Si Zhang Ziwei kalau sekali mati juga enggak, tapi dia rajin gitu. Nah kalau lihat dari postur cowok kita mirip-mirip juga nih sebenarnya. Tapi apa sih, lagi cari formula apa gitu? Kayaknya ada yang miss gitu loh, Le. Ya secara itu juga lebih kurang tahan aja gitu. Secara lu kan kalau nyerang dengan lawannya yang si Decapol, apa Sapsire, Wang itu nggak bisa sekali 2 kali mati gitu. Dan lu kalau lu rubber set tuh dari set pertama sampai set 3 lu nyemes lebih dari 3 kali kan. Ya lu sekuat apa? Bisa nggak lu sampai terakhir gitu? Walaupun lu nggak kenceng nggak apa-apa, tapi lu tahan sampai terakhir. Leongdae dulu sama siapa Lee Ho-jung. Lee Hyojung. Lee Ho-jung. Leongdae nyemesnya kenceng? Enggak. Tapi dari 1 sampai terakhir begitu dia Iya. nyemes Dia ya. Konsisten bisa ya. konsisten dari Iya. awal sampai akhir, nggak kendor, terus speednya sama, terus powernya sama gitu. Sama konsennya ya. Iya, berarti kan fokus dari sini. Kita ngomong mental lagi, berarti dari mental lagi, dari daya tahan lagi, endurance-nya lagi, dari tenaganya juga powernya harus. Ya berarti dengan hasil yang kemarin kita nggak tembus, berarti ini masih ada beberapa waktu buat Olimpik. Siapapun yang main, ya lu harus misalnya latihannya gymnya 2 jam, ya lu bisa jadi 3 jam kali gitu. Nggak nyaman yang angkat besi, lu bisa lari, lu bisa sepeda, statik, lu bisa apa? Tali yang Tambang. gitu. Iya. Ya, jadi banyak lah. Ada extra effort lah ya. Ya harus lebih ekstra karena ini juga eventnya juga yang ekstra. Lo kalau berhasil juga dapat duitnya ekstra, Iya. pride-nya ekstra, semuanya ekstra. Olimpik tuh udah sih, kalau dapat Olimpik udah Selesai. diakui Kelar dunia. udah langsung ya. Diakui Lu dunia. nggak juara yang lain, sekali juara Olimpik udah kayak si pasangan Taipei kan. Dia nggak juara langsung Olimpik, tetap lihatnya orang juara Olimpik. Kayak waktu itu Grace kan ke Cina kan, sempat dengar ceritanya juga. Jadi waktu itu kan dia ada Wang Shaoli dan lawan ada Bao Yixin, Tang Jinhua. Dulu dia nggak pernah menang. Grace Nitya nggak pernah menang. Dan sama Wang Shaoli ya kita tahu lah dulu kayak apa. Yang Tapi di sana
dia yang juara Olimpik tuh bener-bener orang ya lihatnya ke dia gitu. Jadi bener-bener gelar juara Olimpik tuh wah segala-galanya sih ibarat kata ya di badminton ya. Jadi ayo guys semangat. Nah ini kan juga pasti ada peran pelatih. Pasti. Nah di mixed double juga sekarang apakah dengan Om K keluar di awal tahun dengan sekarang ada Bang Amon yang pegang, kalau menurut gue harusnya anak-anak juga udah adaptasi dengan caranya Bang Amon latihan. Tapi nah sekarang juga udah lengkap dengan adanya Hendra Aprida Gunawan. AG. AG. Partner Partnernya. aing. Partnernya bule nih. Partner aing. Ya sekarang juga jadi lebih lengkap. Menurut gue sih harusnya dengan Full squad ya udah ya. udah full squad, nggak ada yang kosong. Harusnya juga lebih bisa hasilnya juga jauh lebih maksimal gitu. Kalau lu gimana? Ini kan sektor lu. Ya, kalau gua ini kan maksudnya dengan squad pelatih yang baru ya. Kalau gua waktu masih main kan squadnya nggak seperti ini gitu, masih dalam kepemimpinan Kak Icat lah gitu. Nah, kalau untuk squad yang terbaru sih gua rasa pasti PBSI udah mikirin pasti plus minusnya lah. Yang terbaik juga pasti udah disaring dari sekian banyak kandidat gitu kan. Ya, harapannya sih pasti dengan adanya full squad juga, ada pelatih baru, ada AG masuk, ada apa ya, variasi-variasi baru lah di sektor ini. Maksudnya ada terobosan baru, jangan begitu-begitu aja, karena kalau begitu-begitu aja kita sih jujur aja nggak akan bisa bersaing. Iya, harusnya dengan adanya AG juga menurut gua AG kan pemainnya di zaman sekarang, zaman modern udah badminton modern. Dengan AG juga pernah di mixed double juga top ranking berapa? Iya, di mix double sama Civita itu langganannya runner up itu, Iya. ya kan? Dengan dia juga sering final kan? suka juara di mixed double, jadi dia tahu harusnya bisa membantu dengan metode yang baru, dengan ya semoga ya anak-anak juga hasilnya juga bagus. Amin. Tapi masuk di tengah-tengah gini berpengaruh nggak sih? Ya kan dia sekarang posisinya sebagai asisten tim support berarti kan asisten. Oh, masih asisten. Berarti Iya. kepala pelatihnya? Tetep Bang Amon. Utama berarti kan? Gua nggak tahu dia utama apa. Nah, Tahu. itu dia. Soalnya belum dirilis secara resmi lah ya dari 4 ini. Yang kita tahu Bang Amon itu kepala pelatih. Oh itu tuh. Oh udah tuh. Bang Jai. Rijal. Pelatih utama, asisten. Asistennya Wis ada Bang Joko Jai dan dong. Hendra. Iya, Frida. berarti asisten pelatih utama ini adalah AG atau Rijal? Atau Enggak, Pak Joko. Pak Joko. Iya, antara itu. Oh, antara itu ya. Kita belum tahu ya. Iya, Oke. belum tahu rilisnya seperti Iya, apa lah. siapapun lah yang di utama dan atau di pratama, tapi dengan harusnya dengan adanya ini lengkap, jadi lebih apa? Lebih solid, Iya, lebih lebih nggak kuat. ada, lebih misalnya ada yang pertandingan juga ada yang take care di Cipayung. Mudah-mudahan hasil juga jauh lebih bagus lah. Amin. Semoga ya. Apalagi udah mau Olimpik. Amin. Semoga hasilnya bisa lebih baik lagi. Dan kalau sebelum closing kalau boleh memberikan sedikit saran ya untuk sektor mixed double gitu. Untuk cowoknya harus ekstra kerja keras sih. Karena kalau begitu-begitu aja nggak akan bisa ngelewatin pemain-pemain yang ada di top 5. Yang ada di 5 yang selalu masuk di babak semifinal dan final itu kalian nggak akan bisa ngelewatin kalau kalian nggak 2 kali dari biasanya. Dan untuk yang ceweknya kalian harus apa ya? Ya kalau kalian ngerasa 1 jam udah cukup, coba nambah 2 jam, 3 jam. Karena gimana caranya harus bisa sama porsinya, bahkan lebih dari yang cowok. Karena jangan sampai timpang. Kalau timpang itu bakal jadi inceran lah. Akan lebih sulit untuk kita bukan nasi, itu bukan tumpeng. Ini gue lagi serius nih. Aduh. Ya seperti itulah. Jadi maksudnya harus bisa lebih ekstra supaya ya kita sebagai cewek kita nggak perlu di cover. Kalau kita ditembak nih, gue nggak gampang mati. Gue cukup kuat untuk bisa hadapin situasi gitu sih. Oke, kita harus menutup segmen ini. Segitu dulu perbincangan kita mengenai Seru kejuaraan sekali. dunia yang sangat seru sekali. Yang memang tapi kita harus berusaha hati karena kita tidak berhasil membawa satupun gelar sesuai dengan target dari PBSI. Tapi kalian harus pantengin terus PB Ina, jangan lupa like, subscribe dan komen juga. Terus kalian kasih masukan ke kita harus ngebahas apa nih kira-kira di minggu depan. Oke, segitu dulu. Aku pamit undur diri dari Kids Smart. Bye. Bye.